Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masuk pada slide yang pertama, ya, yaitu upaya preventif, promotif, dan tindak lanjut asuhan masa nifas. Ya, perawatan yang pertama setelah kelahiran plasenta harus kita ingat bahwa kita harus monitor ibu setiap 15 menit, ya. Yang utama memastikan bahwa involusi uterina berjalan dengan baik, uterusnya keras dan bulat, ya. Cek deteksi tanda kegawat daruratan. Jika ada gadar, lakukan treatment, ya. Jangan lupa selalu mendokumentasikan seluruh hasil perawatan kita, meliputi dari segi pemeriksaan, diagnosis, treatment, prosedur, ya, kemudian juga hasilnya, evaluasinya, ya. Rooming in, kalau kondisi ibu cukup baik, kondisi janin bayi cukup baik, maka sebaiknya rooming in karena ini akan meningkatkan hubungan ibu dan bayi, hubungan bayi, ibu dan keluarga juga, ya. Psikologi ibu semakin baik, ya, ibunya tenang, endorfinnya naik, sirkulasi darah juga akan semakin baik juga, ya. Dukung IMD dan ASI eksklusif, ya. Ini sangat membantu untuk proses keberlangsungan pemberian ASI yang selanjutnya. Never leave the woman and newborn alone, yang kita harus proaktif, ya. Ya, ingat 15 menit sekali, kemudian berangsur semakin pepanjang jaraknya, tapi harus kita ingat kita yang harus aktif, bukan menunggu panggilan dari keluarga, ya. Kalau ada gawat, kita lihat dulu, cek napas dan denyut jantungnya dulu, ya. Kalau ada gangguan napas dan jantung, kita tentu saja tindakannya adalah RCP dulu, ya. Kalau kita mendapatkan ibunya yang shock, ya, infeksi, shock apapun itu, ya, posisi miring, bantu kakinya lebih tinggi dari jantung, agar sirkulasi darah ke jantungnya lebih lancar, ya. Ya, cairan IV, cairan aliran cepat, apoget besar nomor 1618, infusnya berikan yang kristaloid, infus RL atau normal salin, ya. Cairan infusnya 1 liter per 15 sampai 20 menit, kemudian ibu kita hangatkan dan selimuti, rujuk segera, ya. Kalau kita ada di vaskes dasar, observasi setiap 15 menit untuk tekanan darah dan pernapasan, kurangi kecepatan infus menjadi 3 mili per menit, 1 liternya 6 sampai 8 jam, ya. Oke. Oke, kalau ibunya ada tanda-tanda ödem pulmonal, di mana napasnya semakin terganggu, kita kurangi menjadi 0,5 mili per menit. Seperti tadi saat kita membahas tentang pemberian cairan intravena pada MG4, pada saat pemasangan infus kita harus lihat berapa itu faktor tetesan di kemasan infus yang kita pakai, ya. Monitor urin output, blower kateter wajib, ya. Syarat waktu, jumlah cairan yang masuk, ya. Ya. Ya, ini cara-cara RCP, ya. Jadi kita pakai aman diri, aman lingkungan, aman pasien, cek kesadaran, pakai metode AVPU, ya, ya. Kemudian minta tolong untuk unit emergency, ya. Cek nadi, cek napas, lakukan kompresi, berikan napas buatan, ya. Kemudian cek hasilnya, ya. Berikan oksigen dan perawatan selanjutnya. Evaluasi jumlah pengeluaran per vaginam, ya. Jika pembalut penuh kurang dari 5 menit sekali atau darah terus mengalir atau tonusnya lembek atau ada laserasi, lakukan tata laksana HPP. Dukung ibu untuk makan dan minum, ya. Support, ya. Minta bantuan keluarga untuk menemani ibu dan mendeteksi tanda bahaya. Dukung ibu untuk berkemih, ya. Perawatan jam kedua, ketiga, dan keempat diulangi setiap 4 jam sekali, yaitu pastikan uterusnya keras dan bulat. Tadi sama, ya, ini berarti involusi uterus dipastikan baik, ya. Deteksi gadar, tata laksana gadar, ya, dokumentasikan dengan lengkap, etik legalnya dijaga. Rooming in, never leave the woman and newborn alone, ya. Jangan dipulangkan sebelum 12 sampai 24 jam postpartum, ya. Dampingi sampai ke perpindahan ke ruang perawatan, konseling, ya, kemudian dukung makan minum, berkemih, kateterisasi jika diperlukan, ya. Kateter dipasang kalau ibunya tidak bisa berkemih selama 6-8 jam, ya, karena ada resiko toksin, ya. Ada resiko kandung kemih yang semakin membesar, menekan uterus, nanti terjadi gangguan kontraksi atonia uteri atau subinvolusi uteri. Suhu ruangan harus 25 derajat Celcius, ya, hangat, ya. Temani ibu oleh keluarga, support keluarga, banyak bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dari instrumental, emosional, psikologis, ya. Jika ada HIV, berikan asuhan pengobatan yang tepat, termasuk juga pemberian nutrisi pada janin, ya. Periksa catatan treatment profilaksis kalau ada resiko-resiko infeksi, ya. Perawatan postpartum, ya, konseling asuhan, jarak KB gitu, ya. Ya.
Kemudian jika KPD ibu ada KPD lebih dari 18 jam namun tanpa infeksi, maka antibiotik bisa dihentikan. Cukup beberapa dosis awal saja ya. Ulangi pemeriksaan sebelum ibu pulang ya. Ya. Sebelum pulang screening IMS sipilis ya. Jika terbukti positif berikan obat benzatin penisilin ya. Kalau sudah ibu dapat TT2 ya atau jika belum pernah ini berikan TT1 dan TT2 4 minggu berikutnya. Kalau terpaksa ya, terpaksa saat hamil belum dapat TT, dini pasien bisa di TT1 dan TT2 dengan jarak 4 minggu juga. Mebendazole ya, obat cacing 6 bulan sekali walaupun tidak ada tanda-tanda kecacingan ya. Pastikan ketersediaan tablet zat besi dan asam folat selama 3 bulan, 60 mg ditambah 400 mikrogram asam folat. Pastikan ibu sudah mendapatkan vitamin A 2 kapsul. Kapsul yang pertama diminum segera setelah melahirkan. Kapsul yang kedua diminum 24 jam dari kapsul yang pertama ya. Vitamin A ini meningkatkan imunitas juga selain membantu penglihatan ya. Konseling jaring anti serangga ya. Kita nggak tahu atau kita bisa survei dulu kondisi rumahnya, adakah resiko nyamuk dan sebagainya. Jaringnya kalau pakai jaring diganti 6 bulan sekali. Demikian penjelasan untuk tindakan preventif promotif masa nifas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.